Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will study about the nursing process. As you know, that nursing process consists of 5 components. First, assessment. Second, nursing diagnosis. 3, planning. 4, implementation. And the last is evaluation. You may see in the diagram. Okay, we start from the assessment. The assessment component involves first the systematic of data collection about the patient health status. 2, analysis of the data to determine his actual and potential health needs. And 3, use of the data to formulate nursing diagnosis. The nursing diagnosis then became the basis for the nursing care plan. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai proses keperawatan. Bagaimana kita pahami bersama bahwa proses keperawatan itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama adalah assessment atau pengkajian. Tahapan kedua adalah diagnosa keperawatan. Tahapan ketiga perencanaan atau planning. Tahapan keempat adalah implementation atau pelaksanaan atau implementasi. Dan tahapan terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Ya, kita mulai di proses perawatan pada pengkajian. Jadi komponen pengkajian meliputi atau mencakup pengumpulan data secara sistematis yang terkait dengan status kesehatan pasien. Terus yang kedua, menganalisis data untuk menentukan kebutuhan kesehatan yang aktual atau potensial, atau masalah kesehatan aktual dan potensial. Yang ketiga, menggunakan data untuk memformulasi diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan kemudian menjadi dasar dari rencana asuhan keperawatan. Next, still in the assessment. The skill involved in interviewing a patient include the following. First, listening and questioning. 2, observing and interpreting. 3, synthesizing. 4, incorporating what is learned into a plan of care. To learn about the patient, one must talk little and listen a lot. Berikutnya, keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan untuk melakukan wawancara pasien, mencakup hal berikut, mendengarkan dan bertanya, mengobservasi atau mengamati dan menginterpretasi, mensintesis, kemudian menggabungkan apa yang dipelajari ke dalam asuhan atau rencana perawatan, kemudian mempelajari mengenai pasien. Seseorang harus untuk mengkaji atau memahami kondisi pasien, maka seseorang harus tidak terlalu banyak bicara, tetapi lebih banyak mendengarkan. Next, we move to the next step called nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan in the nursing process. Importance of diagnosing: first, facilitating the individual care. 2, promoting the professional accountability and autonomy, the independence area of nursing practice. 3, providing an effective vehicle for communication among nurse and other healthcare professionals. 4, helping to determine the assessment parameters. And 5, facilitating the continuity of care. Jadi di diagnosa keperawatan pentingnya diagnosis ya, pentingnya diagnosa.
Yang pertama, memfasilitasi perawatan individu. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan otonomi profesional atau profesi terhadap praktek keperawatan, area praktek keperawatan mandiri. Kemudian yang ketiga, memberikan media yang efektif untuk menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi di antara perawat dan profesional kesehatan yang lain. Yang berikutnya adalah membantu menentukan parameter pengkajian. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi asuhan yang berkelanjutan. Nursing diagnosis example. First, deficit fluid volume related to nausea and vomiting associated with pain and stress. 2. Chest pain related to reduced oxygenation of myocardium. 3. Activity intolerance related to decreased cardiac output. 4. Anxiety related to anticipation of financial difficulties because of being away from his business. 5. Ineffective breathing patterns related to depressant effect of medication. And 6. Constipation related to decreased mobility, necrotic, and fear. Ini adalah contoh-contoh dari diagnosa keperawatan. Yang pertama itu adalah defisit volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah akibat nyeri dan stres. Kemudian yang kedua, nyeri dada berhubungan dengan menurunnya oksigenasi dari miokardium atau otot jantung. Berikutnya adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan cardiac output. Yang keempat, kecemasan berhubungan dengan antisipasi kesulitan keuangan karena meninggalkan atau tidak bekerja. Berikutnya adalah pola napas tidak efektif berhubungan dengan efek depresan dari pengobatan. Kemudian yang terakhir adalah konstipasi berhubungan dengan penurunan mobilitas, nekrosis, dan ketakutan. We move to the next process, that's planning. Planning component of the nursing process is developed. This phase involves the following. First, the assignment or priorities to the nursing diagnosis. 2. The specification of immediate, intermediate, and long-term goals of nursing action. 3. The identification of specific nursing intervention appropriate for attaining the goals. 4. The identification of interdependent intervention. 5. The specification of expected outcomes. 6. The documentation of the nursing diagnosis, goals, nursing intervention, and expected outcomes on the nursing care plan. Jadi di tahapan berikutnya adalah perencanaan. Komponen perencanaan dari proses keperawatan itu berkembang. Pada fase ini itu melibatkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah penentuan prioritas diagnosa keperawatan. Yang kedua, penentuan dari tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang dari tindakan keperawatan. Berikutnya adalah identifikasi intervensi keperawatan spesifik yang tepat untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah identifikasi intervensi yang interdependen. Berikutnya adalah spesifikasi atau penentuan outcome atau luaran yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi dari diagnosa keperawatan, tujuan intervensi keperawatan, dan luaran atau output yang diharapkan dari rencana asuhan keperawatan.
Formulation the nursing care plan. The nursing care plan serves to communicate the following information to all members of the nursing team. First, the nursing diagnosis and their priorities. Two, the goals of the nursing interventions. Three, the nursing interventions, which are expressed in the form of nursing orders. Four, the expected outcomes, which identify the expected behavioral response for the patient. Five, the critical time period within each outcome must be met. Merumuskan rencana asuhan keperawatan. Rencana asuhan keperawatan berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi kepada semua staf atau anggota keperawatan, tim keperawatan. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan dan prioritasnya. Berikutnya adalah tujuan dari intervensi keperawatan. Berikutnya adalah intervensi keperawatan yang dituliskan atau diungkapkan dalam bentuk intervensi atau tindakan keperawatan. Kemudian luaran yang diharapkan yang mengidentifikasi respon perilaku yang diharapkan dari pasien. Berikutnya adalah periode waktu kritis di mana setiap luaran harus dicapai. Next process is implementation. The activities of all persons involved in implementation are coordinated by the nurse. First, the nursing care plan serves as the basis for implementation. Two, the immediate, intermediate, and long-term goals are used as a focus for the implementation of design nursing intervention. Three, while implementing nursing care, the nurse continually assesses the patient and his response to the nursing care. Four, alterations are made in the care plans as the patient's condition, problems and responses change, and as reassignment of priorities is required. Berikutnya di pelaksanaan. Aktivitas dari semua petugas atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan dikoordinasikan oleh perawat. Rencana asuhan keperawatan berfungsi sebagai dasar dari implementasi. Tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang digunakan sebagai fokus untuk implementasi atau pelaksanaan dari intervensi keperawatan yang direncanakan. Selama dalam proses pemberian pelayanan asuhan keperawatan, perawat terus-menerus melakukan pengkajian pasien dan responnya terhadap asuhan keperawatan. Perubahan dibuat dalam rencana asuhan sesuai dengan kondisi pasien, masalah dan perubahan respon, serta penentuan ulang prioritas, terutama prioritas diagnosa keperawatan ini perlu dilakukan. The last step of nursing process is evaluation. In this part, the nurse should evaluate what he has done, whether the care plan is suitable or could overcome the client's problem, or might cause the new problems. Evaluasi. Pada bagian ini, perawat harus mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan. Apakah rencana asuhan ini sesuai atau dapat mengatasi masalah pasien atau menimbulkan masalah yang baru. Okay, that was our lecture today about the nursing process. Okay, see you in the next lecture. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.